Assalamualaikum dan selamat pagi pemirsa. Senang sekali kali ini saya Dewi Sartika menemani pemirsa di rumah. Tentunya dalam program kesayangan kita persembahan TV Peduli Komisi Khusus Islami. Ya, tentunya kita akan mengangkat tema yang sangat menarik sekali hari ini ya pemirsa, dan sudah hadir juga di tengah-tengah kita ada Ustadz yang nantinya akan membahas lebih lanjut tentang tema yang kita angkat pagi hari ini. Menarik sekali pemirsa, tema kita mereset jiwa melalui ibadah kurban. Ini pas sekali dengan momen yang sebentar lagi memasuki Hari Raya Idul Adha. Artinya di mana manusia nantinya untuk mereset kembali jiwa itu ada ibadah kurban yang akan kita lakukan. Dan bagaimana nanti konsep mereset jiwa ini selaras dengan ibadah kurban ini, kita akan bahas lebih lanjut. Namun terlebih dahulu kita sapa dulu ada Al-Ustaz Suwardi SHIMPD dari Forum Komunikasi Mubalik dan Pengurus Masjid. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini Ustadz? Sehat? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Pemirsa di rumah, tanpa berlama-lama lagi ya, untuk mengefisiensikan waktu, kita langsung persilahkan saya kepada Al-Ustadz Suwardi SHIMPD. Kami persilahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa TV Peduli dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurnya kita dengan lisan, tentu dengan banyak mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Dan bersyukurnya anggota tubuh kita. Salah satu wujudnya adalah hari ini saya masih dapat kesempatan untuk hadir melalui program TV Peduli, yaitu Komisi Khusus Islam. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini itu tetap konsisten dan berlanjut untuk sebagai media edukasi mengenai keagamaan kita. Salawat dan salam tentu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah pagi hari ini tema terkait dengan mereset jiwa melalui ibadah kurban. Seperti apa yang disampaikan tadi, bahwa ini adalah momennya, ya, momen terbaik untuk membahas materi ini, karena mengingat sebentar lagi kita akan melaksanakan ya salah satu ibadah yang paling fenomenal, ya bahkan yang paling ditekankan ya dalam bulan Zulhijjah ini, yaitu ibadah kurban. Nah, tentu kita ketahui bahwa satu kesyukuran kita semua kalau hari ini sampai saat ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa beribadah di bulan yang mulia ini. Dan tentunya ya tidak semua orang mendapatkan kesempatan ini. Betul. Ya. Dan hari ini Allah masih memberikan kesempatan itu kepada kita. Tentu kita ketahui bahwa bulan Zulhijjah itu adalah salah satu bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemuliaannya itu tentu dijelaskan di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36. Ya, dalam penggalan ayatnya itu disebutkan di situ Ashhurul Hurum. Jadi bulan Zulhijjah itu adalah salah satu bulan yang disebutkan sebagai bulan Ashhurul Hurum, artinya bulan-bulan haram.
Bulan haram itu diartikan sebagai bulan-bulan mulia, dihormati kesuciannya. Ya. Artinya kalau kita melakukan kebaikan di bulan itu, ya tentu nilainya juga, pahalanya jauh lebih besar karena melakukan ibadah di bulan yang mulia. Sama halnya ketika ada tempat-tempat yang dimuliakan Allah, ya misalnya tanah suci Mekah, Madinah, itu dua tempat yang mulia di dunia ini. Ketika kita berkunjung beribadah di sana, tentu pahalanya banyak karena memang tempatnya mulia. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua yang diberi kesempatan di bulan Zulhijjah ini betul-betul bisa memanfaatkan momentum ini dengan meraih pahala yang sebesar-besarnya, terutama di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah berada di hari yang kelima, di minggu pertama di bulan Jumat pertama di bulan Zulhijjah. Itu artinya sudah 5 hari kita lewati. Jadi mudah-mudahan hari pertama, kedua sampai kelima ini sudah banyak hal ibadah-ibadah yang sudah kita tunaikan. Ya. Nah, tentu kita ketahui bahwa amalan-amalan yang sangat dianjurkan di 10 hari pertama itu, yang pertama adalah tentu perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak berzikir. Jadi zikirnya bukan hanya di masjid, selesai salat fardu sunnah, tetapi dimanapun kita berada, mau ke kantor, di tempat kerja kita, sepanjang jalan itu kita harus banyak berzikir. Ya. Karena itu jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 28. Wa yazkuru smallahi fi ayyami ma'lumat. Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Jadi hari-hari yang telah ditentukan itu adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi kita harus banyak berzikir. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Yang kedua adalah memperbanyak puasa-puasa sunnah. Ya, kalau bisa dan kita mampu mulai hari pertama sampai hari yang ke-9 itu, kalau kita bisa puasa sunnah selama 9 hari itu jauh lebih baik. Tapi kalau sekiranya kita tidak mampu, maka cukup 1 hari itu, jangan kita lewatkan, itu hari Arafah. Itu namanya puasa Arafah. Kenapa disebut dengan puasa Arafah? Karena pada tanggal 9 Zulhijjah itu, di mana saudara-saudara kita yang sementara menunaikan ibadah haji pada hari itu sementara melakukan wukuf. Ya, dan wukuf itu adalah puncak ibadah haji yang menentukan sah tidaknya ibadah haji kita. Jadi meskipun orang-orang yang menunaikan seluruh rangkaian ibadahnya di tanah suci di Madinah, tetapi dia tidak melaksanakan wukuf di padang Arafah, maka itu dikatakan tidak sah ibadah hajinya. Jadi al-hajju Arafah. Jadi haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Nah, itu. Nah, kemudian puasa, ya, puasa di tanggal 9 itu. Apa sih keutamanya puasa di tanggal 9 itu? Ini mudah-mudahan tidak ada yang melewatkan, ya. Ya. Ketika Rasulullah ditanya oleh sahabatnya terkait dengan puasa sunnah di hari Arafah itu, maka Rasulullah SAW menjawab, Sauma yawma Arafah yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Jadi puasa di hari Arafah itu, ya, itu bisa menghapuskan 2 tahun dosa-dosa kita. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Kira-kira siapa yang tidak mau mendapatkan pengampunan dosa-dosa itu? Betul. Semuanya orang berharap, karena kita ini, ya, jangankan setiap hari, setiap detiknya kita ada dosa yang kita peroleh, yang kita lakukan. Betul. Ya, jadi dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ini tentunya bukan dosa-dosa besar, ya, tapi dosa-dosa kecil. Karena memang, ya, kebanyakan dari kita ini yang paling banyak terjerumus bukan dosa besar tapi dosa kecil. Inilah yang akan dihapus melalui dengan puasa Arafah itu. Kemudian di tanggal 10 Zulhijjah disebut dengan Yamun Nahar. Ada yang disebut dengan ibadah kurban. Nah, ibadah kurban inilah yang paling ditekankan di tanggal 10 Zulhijjah itu. Ya. Ibadah yang paling utama dilakukan di tanggal 10 Zulhijjah itu adalah ibadah kurban. Ya, istilahnya orang Bugis itu mapacorok darah, menyembelih hewan kurban. Ya. Ini. Dan itu tentu jelas dasar hukumnya dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran surah Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya, inna a'tainakal kautsar. Ya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Ya. Jadi sesungguhnya Allah telah memberikan kita nikmat yang banyak. Nah, nikmat yang banyak itu kita mau apakan? Fasholli li rabbika wanhar, laksanakan salat karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Ya. Jadi kalau kita mau renungi bersama, begitu banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita dalam waktu setahun itu. Malah kita selalu berusaha cungkir balik, malah pergi pagi pulang malam demi untuk mengumpulkan harta. Nah, ternyata Allah hanya meminta kita hanya sekali setahun untuk mengorbankan harta itu. Dan pengorbanannya itu bukan semuanya harta, tapi hanya sebagian kecil saja. Apa itu? Dengan cara berkurban. Ya. Oleh karena itu jamaah sekalian, terkait dengan ibadah kurban ini, tentu saya ingin mengajak kita semua, seluruh pemirsa yang ikut menyaksikan program ini, tentu kita sadari bahwa setiap tahun kita menyaksikan orang yang menyembelih hewan kurban. Kita menyaksikan orang bagi-bagi daging kurban. Bahkan kita sendiri yang terlibat melaksanakan penyembelihan hewan kurban itu. Ya. Namun yang menjadi pertanyaan, dan ini bisa menjadi renungan kita bersama jamaah sekalian, ya, apakah ibadah kurban yang rutin kita lakukan, bahkan setiap tahun yang kita lakukan itu sudah berhasil mengubah kelakuan kita? Nah, ini. Apakah ibadah kurban yang kita lakukan setiap tahun ini bisa mengubah karakter kita, sifat kita? Ya, khususnya dalam berinteraksi sosial. Ya. Atau jangan-jangan ya ibadah kurban yang selalu kita lakukan ini, rutin kita laksanakan, ini hanya sebatas ritual tahunan tanpa ada makna. Ya, jadi tanpa ada makna. Ya. Oleh karena itu, ya sesuai dengan judul tadi, ya tugas kita hari ini adalah mari kita mereset jiwa kita, memperbaharui jiwa kita, menata jiwa kita, bahwa sesungguhnya apa sih tujuan dibalik hewan kurban yang kita sembelih itu. Jadi bukan hanya sebagai simbolis memotong hewan kurban, dagingnya kita bagi-bagi, darahnya yang mengalir, begitu, tidak. Tapi itu punya makna yang sangat mendalam. Ya. Nah, tentu apa yang paling mendasar dalam penyembelihan hewan kurban itu, yang pertama yang harus kita pahami, hakikatnya itu adalah mengikis karat-karat keegoisan kita. Kita kan manusia egois. Kita kan manusia punya sifat sombong. Kita kan manusia punya sifat terlalu cinta dunia. Ya, kita manusia ini takut kehilangan harta, takut harta kita berkurang. Nah, ini. Maka inilah sesungguhnya yang harus kita kikis. Demi untuk apa? Ya, demi untuk menata ya kepedulian sosial kita, demi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Nah, oleh karena itu, untuk mereset jiwa kita ini secara totalitas, maka setidaknya ada 4 pilar penting yang harus kita perbaiki bersama. Ya, apa itu? Yang pertama adalah mereset hati dan mentalitas kita. Itu yang harus kita catat dengan baik. Mereset hati dan mentalitas kita. Nah, mengapa hati ini harus kita reset, harus kita perbarui, harus kita tata? Dan tentu kita semua memahami bahwa hati itu adalah rajanya fisik. Ya, panduan fisik yang menentukan baik tidaknya fisik kita, baik buruknya karakter kita, itu adalah hati kita. Ya, narakomakan jai atita, insyaallah itu akan berdampak dari sikap dan perilaku kita. Ya, seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, inna fil jasadi mudaghah. Ya, idza saluhat saluha jasadu kullu, wa idza fasadat fasada jasadu kullu. Ya, ala wa hiya qalb. Jadi di dalam jasad manusia itu ada segumpal darah. Ya, kalau segumpal daging, ya kalau segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruhnya. Tapi kapan segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruhnya. Artinya yang dimaksud dengan segumpal daging itu adalah hati.
Kalau hati kita bagus, maka insya Allah sikap perilaku kita, karakter kita juga menjadi baik. Tapi sebaliknya, kalau ini yang rusak, maka rusaklah segala-galanya. Mata kita rusak, pendengaran kita rusak, mulut kita yang keluar itu selalu bahasa-bahasa yang menyakitkan. Tangan begitu mudah merebut haknya orang. Kaki ini begitu mudah melangkahkan ke tempat-tempat yang tidak jelas, yang tidak benar. Itu ini. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita coba melihat realitas ya terkait mentalitas kita. Kita ini selalu terjebak dalam penyakit psikologis modern. Itu kalau di bahasa Indonesia Bugiskan itu adalah lasa-lasa kekinian. Ya, apa itu? Banyak di antara kita merasa miskin saat beribadah. Betul. Ya, tapi merasa kaya saat bergaya. Jadi ini satu penyakit yang kadang melekat dalam diri seseorang. Jadi kalau persoalan ibadah kita merasa merasa kurang. Tapi kalau persoalan bergaya ada. Ya. Ini fenomena yang terjadi di tengah masyarakat kita hari ini. Kita lihat begitu banyak orang yang mampu mencicil kendaraan, bisa sanggup membayar setiap bulan 1 juta lebih. Ya. Rela mengantri keluaran terbaru iPhone. Itu berapa harganya? Jutaan. Betul, puluhan malah. Iya. Tetapi di saat ajakan untuk berkurban, ya, dibacakan ayat tadi surah Al-Kautsar, ya, laksanakan salat dan berkurbanlah. Itu tiba-tiba rasa egonya itu muncul, membisikkan ke dalam dirinya bahwa saya tidak mampu. Tahun ini mungkin banyak keperluan saya, banyak kebutuhan saya yang perlu saya penuhi, sehingga ya insya Allah kalau panjang umur nanti tahun depanlah saya berkurban. Itu yang selalu muncul, itu yang membisikkan, sehingga apa yang terjadi lewat waktu itu, ya padahal dia mampu. Jadi kalau kita bahas terkait dengan kemampuan berkurban di sini, itu sudah dijelaskan oleh berbagai macam ulama, bahkan 4 mazhab ini telah menjelaskan kepada kita. Dan mazhab salah satunya yang paling banyak kita ikuti di Indonesia adalah mazhab Imam Syafi'i, mengatakan bahwa batas kemampuan itu yang penting kita punya uang untuk membeli hewan kurban, dan lebihnya itu ada untuk kebutuhan pokok kita dan keluarga kita, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan pokok kita selama hari lebaran itu dan hari-hari tasyrik itu bisa terpenuhi, maka itu sudah dianjurkan, itu sudah dikategorikan mampu untuk berkurban. Ya, jadi itulah bisikan-bisikan ya, yang namanya bisikan-bisikan negatif itu kan itu adalah musuh kita. Ya, jadi kita padamkan bisikan-bisikan itu. Masa orang lain tidak bisa berkurban, padahal kita punya pekerjaan tetap, sementara yang tetangga kita ini tidak tetap tapi setiap tahun dia berkurban. Ini mungkin bisa memotivasi kita, karena sebenarnya itu berkurban itu bukan soal kemampuan sebenarnya, tapi soal keinginan, kemauan. Ya, kalau sekiranya kita mau, tidak ada yang tidak mampu. Ya, contoh, kalau ada keinginan, ada niat untuk berkurban tahun depan mulai hari ini, selepas idul kurban ini, ya kita manage keuangan kita tabung paling tidak 8.000 satu hari, 10.000 satu hari, itu kan itu sudah bisa melebihi untuk bisa menyembelih hewan kurban tahun depan. Selama setahun itu 365 hari ya, kali 8.000 itu sudah lebih kalau ada kemauan. Tapi karena sifat hubbud dunia kita masih tinggi, cinta dunia kita, takut kehilangan, kekurangan harta, sampai itu di nomor sekiankan. Yang pertama dulu ya kebutuhan, ya sebatas konsumtif, ya kebutuhan-kebutuhan duniawi. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kalau kita memang lihat ini dari beberapa penjelasan para ulama, seperti Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah,
ya, bahwa hakikat dari menyembelih hewan kurban itu adalah yang kita sembelih itulah Tuhan-Tuhan kecil yang ada dalam diri kita. Itu menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi ada Tuhan-Tuhan kecil yang harus kita sembelih. Ya. Apa itu Tuhan-Tuhan kecil? Ya, Tuhan-Tuhan selama ini yang kita andalkan, yang kita perturutkan hawa nafsu. Itu Tuhan-Tuhan kecil. Egois, itu Tuhan-Tuhan kecil. Sombong, takut kehilangan harta, kekurangan harta, itu Tuhan-Tuhan kecil itu yang harus kita sembelih dalam diri kita. Karena itulah yang menjadi penghalang kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkorban tidak ada lagi pembeli ini lagi, kurang lagi, kebutuhan tidak terpenuhi yang satu. Seperti itu yang terpikirkan. Nah, ini. Jadi para pemirsa TV Peduli yang kami hormati, berbeda dengan Imam Al-Ghazali, ya. Jadi menurut Imam Al-Ghazali itu dalam kitabnya Ihya Ulumuddin itu beliau mengatakan bahwa berkurban itu sesungguhnya adalah tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Ya, ini kembali mereset jiwa kembali, menata jiwa kita kembali. Ya, bagaimana jiwa-jiwa yang selama ini yang bercokol di situ adalah sifat-sifat hewaniah. Ya, rakus, tidak peduli dengan siapa di sekitarnya, yang penting mereka happy, mereka senang, mereka punya uang, mereka kaya. Dia tidak pikirkan orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya. Itulah sesungguhnya sifat-sifat yang harus kita sembelih. Jadi pada saat kita melihat hewan sembelihan kita, ya tentu tidak hanya sekedar menyaksikan darah yang mengalir, tapi lihatkan di situ bahwa sifat-sifat yang ada pada binatang itulah yang harus kita sembelih. Ya, sehingga betul-betul tiap tahunnya ini sebagai repres jiwa kita melalui hewan kurban itu. Yang tadinya hubbu dunia, cinta dunia, maka dengan melalui hewan kurban ini, ya kita kembali mendekatkan diri kita kepada Allah. Bahwa sesungguhnya ini harta yang Allah berikan kepada kita itu, tanamkan di hati kita, di pikiran kita bahwa itu bukan milik kita, tetapi itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya semua itu harus kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat kelak. Nah, ini saya kira ini untuk yang pertama, yang harus kita reset itu adalah mentalitas kita, jiwa kita. Ya. Maka kalau kita mengutip dalam satu ayat, salah satu ayat dalam Quran surah Al-Hajj ayat 37, ini sebagai penguatan, bahkan menjadi dasar dari berbagai pendapat para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalallaha lahumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi daging-daging kurban dan darahnya itu, apakah daging unta, daging sapi, daging kambing, yang kita bagikan, darahnya yang mengalir itu sama sekali tidak mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang mencapai keridhaan Allah itu adalah ketakwaan kita. Itu artinya apa? Bahwa hewan yang kita sembelih itu hanya simbol saja, simbol pengorbanan, tetapi pada hakikatnya itu sifat-sifat yang ada dalam diri kita, itulah yang harus kita sembelih, yang harus kita hilangkan dalam diri kita. Saya kira untuk sementara itu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahannya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita tahan dulu sebentar, kita lewatkan yang satu ini. Hadir di layar televisi Anda dengan sebuah informasi yang telah dirangkum di redaksi kami. Kita mulai news update.
kenalan lebih dekat dengan kami, klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rbb.padepalekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDU. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. The number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Oke, baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam program kesayangan kita, Komisi Khusus Islami. Tadi sudah banyak sekali yang sudah dijelaskan oleh Ustaz dan tentunya kita mendapatkan setidaknya sedikit pencerahan mengenai kurban ini, bagaimana kurban ini nantinya yang melunakkan sikap-sikap egois di dalam hati kita. Namun saya penasaran Ustaz, mungkin ada sedikit yang bisa kita lakukan untuk bisa memunculkan ataupun sebagai bukti bahwa saya ini berhasil dalam ibadah kurban saya itu membunuh tuhan-tuhan kecil di dalam hati saya misalnya ya. Dan kemudian bagaimana konsep misalnya ada seseorang muslim yang mungkin ingin berkurban tapi pada saat itu maninya kurang dan mungkin tapi karena dia sangat ingin berkurban dan ingin ikut, misalnya kan biasanya orang kelompok ya untuk kurban sapi misalnya ada 7 orang mau ikut ke situ, tapi waktu itu masih kurang dan solusinya dia harus mencari pinjaman misalnya. Bagaimana pandangan Ustadz mengenai ini? Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama itu bagaimana menumbuhkan ke dalam jiwa kita sehingga pengorbanan yang kita lakukan melalui sembelihan hewan kurban itu betul-betul berdampak dalam keseharian kita. Yang pertama yang harus kita sadari adalah pahami hakikatnya dulu. Hakikat berkurban itu motong kambing, motong sapi, unta dan sebagainya itu adalah simbolis saja. Ya. Bahwa sesungguhnya ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita lakukan dalam diri kita. Bagaimana supaya sifat-sifat itu bisa kita hilangkan dalam diri kita melalui dengan ilustrasi pengorbanan tadi itu. Sama hanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang teladan Nabi terbaik kita. Ya, Nabi Ibrahim itu orang yang dermawan, bahkan seluruh hewan ternaknya itu disedekahkan. Tapi ternyata pujian Allah Subhanahu wa taala tidak sampai di situ. Allah masih ingin menguji sampai di mana cintanya Nabi Ibrahim ke saya, sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih anaknya. Padahal kehendak Allah itu, Tuhan itu tidak seperti itu. Itu hanya memberikan suatu ilustrasi bahwa kita ini manusia dalam kehidupan ini yang paling kita cintai adalah anak. Ya. Kalau anak ini sudah bisa kita korbankan demi untuk kecintaan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah sesungguhnya cinta yang diharapkan oleh Allah. Jadi bukan cinta kita kepada yang diciptakan Allah itu yang bisa menghalangi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang sesungguhnya harus dihilangkan dalam diri kita. Itu yang pertama. Ya. Jadi pahami hakikat kurban itu, yang kita sembelih itu bukan hanya sekedar bagi-bagi hewan kurban, tapi yang kita sembelih adalah sifat itu egois, sombong, kikir dan lain sebagainya. Intinya adalah sifat kebinatangan itu yang ada dalam diri kita yang harus kita sembelih. Nah, pertanyaan yang kedua adalah bagaimana misalkan ada saudara kita yang ingin berkurban tapi tidak cukup uangnya untuk masuk bergabung di kelompok 7 itu. Taruhlah misalkan sapi. Nah,
kalau kita mengambil pendapatnya Imam Ahmad, salah satu imam mazhab, ya, yang keempat, mengatakan bahwa ukuran kemampuan untuk berkurban itu sekiranya ya bisa kita berutang untuk berkurban, dan kita yakin bahwa setelah bulan depannya nanti itu bisa kita lunasi utang itu, maka itu pun dianjurkan untuk berkurban. Artinya boleh berutang, tetapi dengan syarat mampu membayar utangnya itu dan tidak mempengaruhi kebutuhan pokoknya, tidak mengganggu kebutuhan pokoknya. Ya, seperti itu. Jadi boleh ya? Boleh. Alhamdulillah. Sekiranya kita ada keyakinan untuk mampu membayarnya. Nah, boleh. Karena ini banyak pertanyaan yang Iya, sering iya, muncul, Ustaz. boleh. Kalau misalnya saya mampu, saya mau, tapi masih kurang uangnya, Ya, apakah boleh karena minjam? dia tidak mau melewatkan momen itu kan. Iya, Tahun betul. ini untuk tidak berkurban, maka dia meminjam untuk mencukupi uangnya, maka itu boleh. Oh, Tapi boleh. dengan syarat Harus dilunasi dulu. harus nantinya, lunasi, kalau mampu misalnya. untuk melunasinya. Betul ya. Jadi pemirsa di rumah, memang inti yang bisa kita petik dari pesan Ustadz tadi itu, kita memang harus memahami hakikat dari berkurban ini, bagaimana kita membunuh perasaan egois ataupun perasaan rakus yang ada di dalam hati kita. Kemudian tadi pertanyaan kedua juga saya pikir sudah sangat jelas, dan kita sudah mendapatkan jawaban atas apa yang selama ini kita pertanyakan tentunya. Jadi memang masih bisa dan dianjurkan, boleh. Kalau misalnya uangnya belum cukup, mau berkorban, boleh pinjam dulu, asalkan di dalam hati kita berniat untuk membayarnya ke depan ya. Ya. Jadi intinya mulailah kita berniat, masih ada kesempatan Betul. untuk berkorban. Kalau kita tidak bisa 1 ekor masuk ke kelompok 7 itu, Ya. cukup kambing. Kambing. Kalau misalkan masih belum cukup, maka niatkan untuk tahun depannya. Tapi itu tadi, kalau misalkan dia tidak bisa berutang dan khawatir untuk melunasi, maka bisa kumpul-kumpul menabung untuk tahun depan. Ya, karena sesungguhnya itu tadi saya katakan bahwa berkurban bukan soal kemampuan tapi keinginan. Keinginan. Ya. Oh ya, luar biasa sekali. Kita sudah dapat pencerahannya ya. Kemudian bagaimana dengan orang yang cuma mampu menyembeli 1 ekor ayam? Ya. Itu boleh. Itu bagaimana pandangan tak masalah yang hanya bisa dia bisa sebenarnya menyembelih lebih dari ayam, tapi pada saat momen ini tiba dia cuma menyembelih ayam. Bagaimana pandangan tak mengenai ini? Inilah yang perlu direset juga. Oh, direset, perlu direset ya. Ini pemahaman secara turun-temurun dari orang tua sampai ke anaknya, cucu-cucunya, sampai sekarang terjadi seperti itu. Betul. Padahal sesungguhnya dia mampu untuk berkorban, tapi dia menganggap karena banyaknya kebutuhannya sampai bisa yang penting kita memotong seekor ayam, itu sudah kurban namanya. Padahal itu tidak termasuk dalam kategori korban. Iya. Jadi intinya tadi ada keinginan, ya, karena yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah bagaimana di dalam diri kita ini mampu menaklukkan cinta dunia atau cinta harta yang berlebihan dalam diri kita. Karena orang seperti ini sesungguhnya masih ada cinta harta. Iya, sesungguhnya dia mampu, tapi yang kecil-kecil dulu biar mie ayam, supaya sedikit pengorbanannya seperti itu. Padahal sesungguhnya dalam Islam itu kan sudah ditentukan jenis hewan, bahkan umurnya pun sudah ditentukan, bahkan kesempurnaan hewan pun itu sudah ditentukan oleh ajaran Islam. Kita kurban yang terbaik, jangan yang asalkan murah, asalkan motong kambing atau sapi. Nah, itu sudah ada aturan dalam ajaran Islam. Oke. Mungkin ada sedikit hal kecil yang bisa dilakukan pemirsa di rumah, tumbuhkan dulu sedikit demi sedikit apa yang bisa kita lakukan setiap harinya agar nantinya kita lebih memahami dari hakikat kurban ini. Apa yang contoh kecilnya yang bisa dilakukan oleh pemirsa di rumah? Misalnya apakah dari penanaman jiwa yang sudah harus memahami hakikat kurban ini, kemudian apa contoh kecil ataupun perbuatan yang bisa mendekatkan diri kita dan lebih memahami hakikat dari kurban ini? Misalnya apa contohnya misalnya? Yang pertama yang harus kita tanamkan dalam jiwa kita
kita pahami harta itu, hakikat harta yang kita kumpulkan selama ini. Ya. Karena selama ini terkadang orang mengumpulkan harta itu merasa bahwa harta itu adalah miliknya yang sesungguhnya. Padahal harta yang mereka kumpulkan itu adalah titipan. Itu artinya apa? Ketika dia merasa bahwa harta itu adalah miliknya, bukan titipan, seolah-olah tidak ada tanggung jawab dunia akhiratnya. Ya. Tetapi kalau menganggap bahwa harta itu adalah titipan Allah, yang namanya titipan ada saatnya Allah tarik. Ya, jadi kalau kita tidak memanfaatkan harta itu dengan sebaik-baiknya, kemudian tiba-tiba Allah mencabutnya, maka tentu menyesallah kita, rugilah kita. Karena memang harta itu hanya sebagai wadah, dijadikan sebagai alat media untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya harta, kesehatan, pengetahuan, segala-galanya itu menjadi wadah bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama, tanamkan dulu bahwa sesungguhnya harta yang diberikan kepada kita titipan, bukan milik kita. Ya. Kemudian hal yang sangat sederhana bagi saudara-saudaraku yang tahun ini betul-betul tidak ada kemampuan untuk melakukan itu, jangan berputus asa. Artinya berkurban itu bukan hanya dinilai karena kita menyembelih hewan kurban, sapi, kambing, unta. Tapi sesungguhnya meskipun kita tidak menyembelih hewan kurban, tetapi hari ini, tahun ini kita bisa sembelih sifat kebinatangan itu dalam diri kita, maka sesungguhnya itulah kurban yang sejati, yang sesungguhnya untuk kita. Kemudian bagi kita yang berkeinginan untuk berkurban, maka mulai dari sekarang mulailah menabung, karena persoalan berkurban bukan persoalan mampu, tapi ada keinginan. Luruskan niat kita untuk bisa berkurban seperti orang-orang di sekitar kita. Dan jangan lupa juga, ya, berkurban itu jangan hilangkan semua itu. Jangan sampai kita berkurban karena kita ini orang kaya, hanya memaksakan dirilah. Seperti saya, seumpamanya saya berada di tempat-tempat di punya rumah yang bagus di sekeliling kita. Pokoknya rumah saya yang bagus, jalan tidak. Jadi ada perasaan bahwa kalau saya tidak berkurban ini malu doh sama tetangga. Jadi ada keterpaksaan, bukan karena ikhlas. Nah, itu seperti inilah sesungguhnya orang yang tidak memahami hakikat kurban itu. Nah, seperti itu. Oke, satu lagi Ustaz. Ini fenomena yang terjadi di kampung-kampung ini, di salah satunya di kampung saya. Kalau misalnya ada hewan yang disembeli, hewan kurban, ada satu sapi, orang yang berhak menerimanya itu memang orang yang seperti apa ciri-cirinya? Karena kebanyakan yang kalau di kampung saya lihat yang berkurban juga dapat. Dan lumayan yang mereka dapatkan, yang menurut saya ya, kalau untuk kurban itu kan membagi-bagikan kepada fakir miskin. Tapi yang berkurban malah juga banyak ngambil daging-dagingnya. Itu bagaimana Ustaz? Inilah yang harus saya sampaikan. Yang kedua, yang harus kita reset itu adalah terkait dengan keadilan, kepedulian sosial. Karena sesungguhnya kalau dalam agama itu aturan untuk hewan daging kurban itu pembagiannya itu ada 3. Sepertiga untuk kerabat, tetangga, sepertiga untuk fakir miskin, dan sepertiga untuk kita. Nah, seperti itu. Tapi ini bukan angka mati, ini perlu kita pahami. Artinya bukan berarti angka ini tidak berubah. Dan boleh saja tahun ini kita habiskan untuk orang miskin saja. Karena kita pikir tetangga kita kan misalkan dia kan biasa aja makan daging. Sering-seringnya kalau ini di belakang, di samping kiri kita ini hanya sekali makan daging, ini yang butuh, maka bisa berubah. Itu semua kita pertukar untuk fakir miskin. Tapi saya kiranya dan ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa ini kan terkadang juga muncul wah, nggak usah dikasih itu depan rumah karena berkurban juga. Padahal sesungguhnya dia punya bagian dalam agama itu karena termasuk tetangga. Berarti boleh boleh.
boleh. Tetapi kalau masih ada yang lebih layak, ya skala prioritas itu diprioritaskan, maka itu dulu. Ya, artinya kalau ada sekitar 10 orang fakir miskin di sekitar kita, jadi kalau kita bagi sepertiga dia ke sepertiga ke tetangga, kerabat, sepertiga kita, ya mendingan yang pertama, langkah pertama tidak usahlah kita. Cukup sedikit saja, kita kasih saja yang fakir miskin. Ya masih ada lagi, ya tetangga kita ini kan berkorban juga. Kita ambil lagi, kita peruntukkan lagi yang betul-betul membutuhkan. Tapi boleh ya? Tapi boleh. Iya. Oke. Mungkin pemirsa jangan kemana-mana dulu ya pemirsa, kita tahan dulu Ustaz, kita lewatkan dulu yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam. Saya Dianti Sulaiman. Saya Sultan Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan sebuah informasi yang telah dirangkum di redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rbb.padepalekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDO. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. The number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Saya Harmanikam. Saya Dianti Sulaiman. Saya Sultan Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan sebuah informasi yang telah dirangkum di redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rbb.padepalekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDO. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. The number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM.
Oke, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Komisi Khusus Islami mereset jiwa melalui ibadah kurban ya. Tadi sudah banyak sekali pesan ataupun pencerahan yang disampaikan oleh Al-Ustadz. Kita ada Ustadz Suwardi. Mungkin ini sebelum kita berpisah ada pesan-pesan yang mungkin akan disampaikan oleh Ustadz sendiri. Silahkan Ustadz. Yeah. Jadi terkait dengan mereset jiwa melalui hewan kurban ini, ibadah kurban, yang pertama yang harus kita tata adalah mentalitas kita. Yang kita harus tanamkan dalam jiwa kita adalah terkait dengan hewan kurban ini, bagaimana kita ini bisa yang kita sesungguhnya cut atau kita potong atau kita sembelih dalam diri kita adalah sifat egois atau sifat kebinatangan. Itu hakikatnya. Kemudian yang kedua, perlu juga saya sampaikan ini karena terkadang ini persoalan sah tidaknya hewan kurban ini sebagai edukasi kepada seluruh masyarakat bahwa dalam memilih hewan kurban itu harus betul-betul sempurna. Kesehatannya tidak cacat, tidak buta, tidak pincang, tidak kurus, itu semua yang perlu kita perhatikan. Kemudian terkait dengan umurnya, jadi kita ini orang yang mau berkurban, perhatikan apakah sudah sampai umur atau belum, karena ini menjadi syarat dalam ajaran agama kita ya. Kemudian terkait dengan pembagian hewan kurban ini betul harus kita tata dengan baik, karena jangan sampai lebih banyak yang mengkonsumsi daging kurban kita orang-orang yang biasa makan daging ketimbang orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu dalam ajaran agama kita sasarannya itu sangat jelas, pembagiannya sangat jelas. Nah, ini juga perlu saya sampaikan bahwa ini terutama panitia kurban ya, yang tukang jagal itu jangan sampai ada bagian-bagian hewan kurban itu dihadiahkan kepada yang menyembelih itu, atau kulitnya, kepalanya, tulang-tulangnya tidak boleh. Itu diharamkan. Jadi tidak boleh. Jadi itu bisa saja membuat ibadah kurban kita tidak sah, karena kita menghadiahkan kepada tukang jagal. Padahal sesungguhnya itu tidak boleh kurang dari sedikit pun. Hewan kurban harus dibagi rata, dibagi 7, kemudian kita bagikan kepada yang membutuhkan. Nah ini. Karena biasanya itu ya dikasih, yang memotong itu yang kerja itu dikasih kulitnya, dikasih ininya, itu tidak boleh. Itu betul-betul dia bagi habis itu. Kalaupun ada upahnya itu ya itu siapkan uang pribadi kita, karena Rasulullah pernah begitu. Ya, ketika Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk memotong kambing, ya terkait upahnya Rasulullah mengatakan jangan dijadikan upah itu bagian-bagian dagingnya, tapi upahnya adalah ini saya punya uang pribadi, itu upah sendiri. Malah ini ya, yang tidak boleh. Ya, ini yang sering terjadi, jadi perlu diuruskan. Ya. Jadi ini tanggung jawab kita sebagai yang berkorban dan juga panitia-panitia kurban. Makanya ini harus kita pertanggungjawabkan dunia akhirat. Ya, saya kira ini hal-hal yang perlu kita perhatikan. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat, mari kita tanamkan sifat ya dalam diri kita, dalam jiwa kita. Sifat untuk mau berkorban, sifat untuk mau membelanjakan sebagian harta yang kita miliki demi untuk apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi momennya ini adalah Idul Adha, kita dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian, paling tidak bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wassalamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahannya, dan ada 4 poin tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz. Dan kami kita sudah tiba di penghujung acara, dan sebelum itu kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Forum Komunikasi Mubalik dan pengurus masjid, terkhusus untuk Ustadz Suwardi SH MPDI yang sudah menyempatkan untuk hadir memberikan pencerahan kepada kita pemirsa di rumah. Ya, dan saya Dewi Sartika pamit undur diri. Terima kasih pemirsa dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.